Makanya ketika ada anak yang mendoakan orang tuanya, semuanya jenengan udah, ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku, sayangilah mereka seperti hanya mereka menyayangi saya di waktu kecil, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman Rahim. Nah di saat itu doa orang tua yang ingin anaknya selamat, anak nanti sugih bendodonya selamat, punya rezeki yang berkah, mempunyai cucu yang sehat, yang baik, ini nanti akan sampai kepada anaknya, dan anak nanti insya Allah akan selamat, sugih, dan sehat insya Allah. Maka jangan dikira ketika jenengan mendoakan orang tua itu hanya untuk kebaikan orang tua, tidak. Itu untuk kebaikan sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Mohon maaf kepada saudara-saudaraku semuanya, Bapak Ibu. Pengobatannya dimulai sangat siang karena tadi malam kita full di tempat saudara kita yang sedang sakit. Jadi walaupun kita pengobatannya sampai malam, nanti malamnya pun masih kita sambungkan lagi dengan mendatangi saudara kita yang sakit dan mungkin tidak bisa dibawa ke sini atau mungkin tidak ada biaya. Jadi tadi malam kita di beberapa tempat, salah satunya di Tulungagung, terus di wilayah Perigi gitu. Jadi pulangnya juga sudah malam, jadi mohon maaf kalau sekarang pengobatannya sangat-sangat lama atau siang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Syedali Karwal Mukarram, kepada guru-guru, ustadz-ustadz yang membantu mengajar santri untuk mengaji. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ustadz-ustadz yang berada di sini diberikan kesehatan, kemudahan, dan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditetapkan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan kedua kalinya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang sudah mau datang ke majelis zikir sholawat sirri ala juni ini, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang susah diberikan kemudahan, yang sedih diberikan kebahagiaan, yang sulit diberikan jalan, dan yang keluarganya sedang susah, sesah, gelisah diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk semua saudara-saudaraku yang berada di majelis zikir sholawat sirri ala juni ini, entah itu pasien yang menginap ataupun yang sedang nyantri, semoga kita bisa menjadi saudara seduluran selawas-selawasan yang kersane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Syukur tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tetapi dengan cara menerima pemberian dari Allah ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita diberikan telinga, maka kita gunakan telinga ini untuk mendengar sesuatu hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan mata, maka mata ini kita untuk melihat sesuatu hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan mulut, maka mulut ini kita gunakan untuk berbicara sesuai dengan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kaki, maka kaki ini kita gunakan untuk berjalan dengan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Insya Allah kalau kita menggunakan nikmat yang dari Allah ini digunakan di jalan Allah, maka semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Karena kalau kita diberikan sesuatu dan kita gunakan di jalan yang baik, maka yang memberikan itu nanti akan senang. Seperti halnya ketika jenengan memberikan saya baju dan baju ini saya gunakan untuk hal yang baik, maka jenengan pun senang memberikan baju ini. Dan tidak perlu saya minta pun jenengan akan memberikan lagi karena saya hargai. Dan semua yang jenengan berikan ke saya dan sampai minta untuk melakukan yang baik, sejatinya kan kebaikan itu untuk diri kita sendiri, untuk yang diberikan. Karena tentunya yang menciptakan itu lebih tahu tentang yang diciptakan. Yang menciptakan itu lebih tahu dengan apa yang diciptakan. Dan lebih sempurnanya lagi, yang menciptakannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi ketika Allah menciptakan, Allah juga menjaga. Oleh sebab itu diberikanlah sebuah aturan dan peraturan agar yang diciptakan ini, yang disayangi ini bisa selamat. Seperti ketika seseorang menciptakan mobil, penciptanya mobil itu tentu lebih tahu dengan apa yang diciptakan. Jadi kalau mobil itu harus diisi dengan solar. Mobil truk, yang menciptakan mobil truk itu paham bahwa agar mobil truk itu bisa jalan dan mesin-mesinnya bisa selamat, maka harus diisi solar. Kalau diisi minyak tanah, ya maka akan rusak. Makanya kalau orang sudah disuruh makan nasi, minumnya air putih, kok minumnya itu alkohol, Petrus dimasukkan dalam mulut, ya bosok, pada akhirnya bosok. Karena yang menciptakan itu tahu dengan apa yang dia ciptakan. Nah, kebanyakan sekarang ini hidup kita ini sengsara, hidup ini menderita, itu karena perbuatan sendiri. Sudah tahu kalau mobil berjalan itu dia harus di jalan yang benar. Lah kok melakunya di hutan, melakunya kok di jurang, yang mobilnya jungkel terus rusak. Belum lagi salah jalan bisa tabrakan, berbenturan dengan negara, berbenturan dengan tetangga, berbenturan dengan kepolisian dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tidak berjalan dengan sesuai ketentuan yang menciptakan. Agama kok digunakan untuk melawan negara, ya salah. Karena mencintai negara itu adalah sebagian dari iman, bunwatul minal iman. Jangan sampai mengikuti sesuatu hal atau siapapun itu yang membenturkan antara negara dan agama. Jangan sampai mengikuti semua siapapun yang membenturkan antara negara dan agama. Ini pasti tidak benar. Karena anjuran Rasulullah, siapa yang beriman, dia pasti akan mencintai negaranya. Dan setiap sesuatu hal yang tidak berjalan dengan sesuai ketentuan yang menciptakannya, pasti nanti akan ada masalah. Jadi kalau ketika hidup kita ini berasa selalu salah, selalu susah, selalu gelisah, coba difikirkan, apakah kita sudah berjalan dengan sesuai ketentuan yang menciptakan?
Jadi kalau kita naik mobil terus berasa tidak enak, ini pasti ada yang tidak beres. Apakah mobil ini sudah berjalan dengan jalan yang benar, sesuai dengan jalannya, ataukah belum? Yang kedua, apakah mobil ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang menciptakan? Bannya sudah benar, remnya sudah digunakan, setirnya sudah digunakan atau belum? Kalau sudah, yang ketiga, apakah mobil ini nanti ada yang menumpangi atau tidak? Menumpangi yang lain yang tidak seharusnya di situ. Ini perlu untuk dipahami. Jadi jangan langsung berpikir kalau semuanya usaha selalu gagal itu karena disantet orang. Jangan berpikir seperti itu dulu. Hidup sakit-sakitan, wah ini disihir orang. Usaha selalu ditipu, ini rezeki saya ini disumpet orang. Yang pertama dipahami dulu, apakah jalannya itu sudah benar. Yang kedua, apakah sudah berjalan dengan sesuai ketentuan yang menciptakan. Yang ketiga, apakah ada yang menumpangi. Insya Allah kalau ini dilakukan, ini nanti bisa untuk bermuhasabah diri dulu, benar atau tidaknya. Karena sejatinya kebaikan yang diperintahkan Allah kepada kita itu untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah itu tidak butuh kita yang butuh Allah. Kita yang butuh Allah tidak butuh kita. Jadi jangan dikira kalau sampai itu tidak sholat Allah itu rugi. Tidak, semua makhluk di dunia ini tidak sholat, Allah tetap Allah. Tidak ada ruginya untuk Allah. Seandainya seluruh manusia ini jadi peminum, tidak ada ruginya untuk Allah. Lalu kenapa Allah itu melarang kita untuk minum, untuk judi, untuk zina dan lain sebagainya? Karena kalau kita minum, itu kita badan yang sehat dibuat sakit. Seperti halnya polisi itu melarang kita, menyuruh kita untuk memakai helm. Apakah semua orang kalau naik motor nggak pakai helm tuh polisi rugi? Tidak rugi. Ya cuma kalau kita pakai helm, kalau jatuh kepala tidak pecah. Itu berarti untuk kebaikan kita sendiri. Itu yang pertama. Jadi ini agar sampai bisa ketika beribadah itu bisa ikhlas. Bahwa semua yang saya lakukan itu semua untuk kebaikan sendiri, bukan untuk Allah. Oke. Dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini, apabila seluruh daun ini dijadikan buku dan seluruh air yang ada di lautan yang dijadikan pena untuk menuliskan nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini, sama sekali tidak sebanding. Nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa melihat dan sebagainya, masya Allah, tidak bisa ditulis. Coba sampai hitung nafas sampai yang keluar dari tadi aja, dari pagi sampai nanti tidur, berapa ribu kali. Tidak bisa kita hitungkan nikmat ini. Jadi masya Allah, kalau kita mau membanggakan ibadah kita kepada Allah, masya Allah, dengan rahmat Allah yang diberikan kepada kita itu sama sekali tidak sebanding. Kita bangun itu sampai kita tidur lagi tuh loh, masih ingatnya banyak, ingatnya lebih banyak ingat kepada Allah atau kita lupa kepada Allah? Lebih banyak lupaannya kepada Allah. Itu kok kita bangga. Kalau Allah membuka aib kita, manusia ini tidak ada yang baik. Diri kita itu tidak ada baik-baiknya kalau Allah membuka aib kita. Hanya saja Allah ini menutupi aib kita, sehingga kita itu masih kelihatan baik. Apalagi diri saya ini, kalau dibukakan aibnya oleh Allah, sudah lebih mulia kotoran ayam itu daripada saya. Tetapi karena Allah masih menutupi aib saya, jadi saya masih kelihatan agak-agak baik di depan sampean. Padahal sejatinya saya sangat tidak baik. Kedua kalinya saya mengingatkan ke diri saya sendiri dan untuk saudara-saudaraku yang saya cintai. Mari sama-sama selalu kita istiqomahkan sholawat kepada junjungan kita
habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca sholawat, insyaallah dengan tidak hanya akan merasakan surganya nanti di akhirat, tetapi sampai juga akan merasakan surganya di dunia. Karena puncaknya dari seluruh mantra dan puncaknya dari seluruh asma, bahkan puncaknya dari seluruh hijab dan puncaknya dari seluruh ajimat, itu ada di sholawat. Sampai punya ajimat apapun yang dodeng, dengan sampai mampu membaca sholawat 1000 kali saja satu hari, itu tidak ada bandingannya dengan apapun itu, dengan apapun itu. Sholawat ini adalah kunci dari semua keilmuan yang ada di dunia ini. Sholawat adalah puncak, apalagi di akhir zaman seperti ini yang hantaman cobaan luar biasa. Pegang selalu sholawat, pegang selalu sholawat, karena sholawat ini akan menjadi seperti sabun yang membersihkan semua kotoran yang ada di dalam diri kita. Kalau sudah bersih, tidak usah mikir jadi apa-apa. Saya itu tidak pernah mikir nanti saya itu mau jadi apa, tidak pernah mikir. Karena kita ketika membaca sholawat, insya Allah kita nanti akan menjadi apa-apa. Bukan kita yang akan mencari orang yang akan mencari kita. Mutiara itu dimanapun tempatnya akan dicari orang, walaupun dia di dasar lautan. Jadi intinya di situ kau makan sholawat. Masa pengen apapun, baca sholawat. Karena dengan membaca sholawat, nanti sampai insya Allah akan dicintai oleh Rasulullah. Kalau sampai dicintai Rasulullah, pasti sampai akan dicintai oleh Allah. Kalau sampai sudah dicintai oleh Allah, sampai tidak perlu jaluk apapun, wis dikai. Sampai tidak perlu minta apapun, sudah dikasih oleh Allah, karena sudah dicintai. Ini istimewanya sholawat. Tidak ada yang sebanding dengan sholawat. Karena kalau sudah cinta, namanya sudah cinta. Sampai kalau sudah cinta sama orang, bukan orang itu lagi yang minta sama sampean, malah apa yang orang itu sukai bakal kita carikan, kita belikan. Sampean punya kekasih, kasih sampean itu sukanya boneka, sampean seperti apa cari boneka itu, cari yang disukai, parfumnya apa, bajunya apa, sampean belikan karena sudah cinta. Inilah sholawat. Makanya sholawat ini amalannya seperti orang yang mau sholawat itu seperti sabda tadi, apa yang diucapkan itu seperti terjadi, seperti mudah. Orang yang sedang baca sholawat itu seperti itu. Alhamdulillah saya itu tidak pernah minta pengen itu, enggak. Jadi seperti apa yang saya inginkan itu dikabulkan oleh Allah, itu saja. Dan masya Allah. Tapi hati-hati dengan yang sudah merasakan seperti ini. Bisa jadi ini juga adalah istighfar. Hati-hati juga. Karena ketika semuanya didapatkan akan ada cobaan. Kalau kata abah saya, hati-hati dengan dua hal. Yang pertama dengan harta, yang kedua dengan wanita. Ini hati-hati. Makanya yang pertama harus punya pekerjaan, dan yang kedua sempurnanya kalau punya istri. Kalau mampu ya 2 atau 3. Yang penting tidak melakukan zina. Ya, insyaallah. Yang pertama harus bekerja. Saya itu dari dulu mobil saya ya itu saja. Sebelum saya punya padepokan, saya juga sudah punya rumah ini. Sebelum saya punya padepokan, saya juga sudah punya mobil itu. Dan sampai sekarang mobil saya juga tetap itu saja. Tidak nambah, tidak ngurang. Jarang yang tahu demi Allah. Kalau mobil saya itu masih kreditan, dan itu saya kredit dari mulai beberapa tahun yang lalu. Sampai sekarang demi Allah, mobil pribadi saya itu
itu di bank, itu saya angsur, dan sampai sekarang pun tetap saya angsur, alhamdulillah. Jadi saya punya itu sebelum saya punya padepokan, dan setelah punya padepokan pun saya juga tetap punya itu. Jadi ini untuk saudara-saudaraku semuanya. Sampai nanti kalau sudah pulang, sudah tidak di sini, kalau saya pengennya di sini terus sampai. Yang pertama, sampai mau jadi apapun, walaupun banyak orang yang datang ke rumahnya panjenengan untuk minta tolong, sampai harus tetap punya pekerjaan. Enggak, sampai tidak mengharapkan pemberian dari orang yang meminta tolong ke panjenengan. Kalaupun diniatkan untuk menolong, itu pun untuk anak yatim atau untuk pembangunan pondok pesantren dan sebagainya. Kalau untuk makan, untuk sampean punya sesuatu yang sampean inginkan, sampean punya pekerjaan. Ini yang perlu untuk dilaksanakan, insya Allah. Dan yang terakhir kalinya untuk semua saudara-saudaraku, bahwa wasilah kita untuk berdoa kepada Allah itu yang pertama harus dari orang tua. Harus dari orang tua. Karena sejatinya ketika kita mendoakan orang tua, itu kita mendoakan diri kita sendiri. Jangan dikira orang sudah meninggal itu tidak bisa mendoakan orang yang masih hidup. Kalau menurut saya, orang yang sudah meninggal itu pun juga bisa mendoakan orang yang masih hidup, yaitu orang tua kepada anak-anaknya. Jadi dulu saya pernah disuruh oleh abah saya untuk menemui seseorang yang seperti sering saya ceritakan itu. Suruh untuk menemui seseorang namanya si A itu. Saya disuruh untuk menemui seseorang yang di wilayah Nganjuk, dan beliau itu berinisial A begitu. Ketika saya disuruh oleh beliau, namanya Yesus, saya berangkat. Dan ketika sampai di tempat di Nganjuk, ternyata si A ini sudah meninggal. Dan karena saya sudah menyanggupi untuk bertemu, maka saya berpikir tidak ada yang tidak mungkin kalau bagi Allah. Ketidakmungkinan itu bagi kita. Bagi Allah, buat saya tidak ada yang tidak mungkin. Ketika sampai di tempat dan ternyata orang yang sudah meninggal, maka saya minta izin kepada ahli warisnya, kepada keluarganya untuk berriyadhah di makamnya. Ketika saya melakukan riyadhah di makam tersebut selama 41 hari, baru ke malam ke-39 itu, Masya Allah, ketika meditasi tasawuf itu zikir Allah, itu tiba-tiba nafas itu seperti hilang, dan kanan kiri itu semuanya berubah. Sudah bukan makam lagi. Makam kanan kiri itu seperti terlihat padang mahsyar. Ribuan orang, mungkin jutaan orang bergerombol, banyak sekali. Dan saat itu saya ditemui oleh seseorang. Zaman kok ada berada di sini? Saya juga bingung kenapa saya di sini. Allahu a'lam bishawab. Saya juga nggak tahu, saya juga ada di sini. Saya bilang begitu. Dan terus sampai itu kenapa di sini? Saya itu awalnya disuruh oleh abah saya untuk menemui seseorang, dan ternyata seseorang ini sudah meninggal, dan saya sedang berriyadhah, bermeditasi tasawuf di tempat ini. Gitu. Terus yang saya mencari itu siapa gitu. Orang itu bertanya kepada saya seperti itu. Namanya si A gitu. Terus beliau bilang, oh si A ada di sana gitu. Dia itu menunjukkan tempat gombal itu di sana gitu. Nah,
Saat itu saya langsung turun ke bawah ke tempat si A ini. Nah di tempat itu tuh bergerombol, itu tuh seperti ada hijab-hijabnya gitu loh. Ini golongan ini golongan ini gitu. Ini yang masih melakukan ini yang ahli bidang ini yang selalu ibadah seperti bergerombol begitu. Tidak menyatu, tidak, walaupun berjubel tapi tidak rumput gitu loh. Tapi sangat teratur gitu, walaupun banyak jutaan orang tapi sangat beratur. Ini golongan ini golongan ini itu sendiri-sendiri begitu. Dan Masya Allah sangat mudah sekali untuk menemukannya itu, sangat mudah sekali. Nanti ketika dibilang, oh itu di situ gitu, itu Masya Allah langsung seperti sampai di tempat itu, tidak bisa dibicarakan. Nah ketika sampai di situ, saya mengucapkan salam, assalamualaikum gitu, warahmatullahi wabarakatuh. Terus jawab. Terus beliau itu menanyakan sesuatu kepada saya, tapi tidak bisa saya sampaikan seperti ini karena bahasanya sangat halus. Saya matur ke beliau bahwa saya ini datang ke sini karena disuruh oleh abah saya. Terus beliau itu bertanya, loh, jenengan disuruh ke sini itu untuk apa begitu? Untuk menanyakan panjenengan bagaimana, karena saat jenengan meninggal itu menurut beliau dikatakan oleh beberapa orang dalam keadaan yang tidak baik, karena meninggalnya beliau itu ditabrak mobil. Terus beliau menjawab, ya saya jawab ke apa yang jenengan, bahwa keadaan saya seperti yang sampai lihat ini. Saya alhamdulillah bisa kembali ke tempat asal saya gitu. Jadi orang meninggal yang selamat itu yang bisa kembali ke asalnya dari Allah, kembali ke Allah. Makanya kita harus tahu jalan menuju Allah. Jadi Islam itu selamat. Atau bahasa Jawa itu mengetahui tentang sengkan parane dumati. Suruh menyampaikan bahwa saya ini ya keadaannya seperti ini, monggo sampaikan kapan jenengan. Oke, ya pun jenengan langsung. Nah saya pulang. Nah ketika saya pulang ini, di tempat saya berjalan ini saya melihat itu seperti cahaya putih itu mondar-mandir gitu. Mondar-mandir itu gimana ya? Datang pergi. Ini cahaya datang, ini pergi, ini datang, ini pergi gitu loh. Mantul gitu. Nah, terus ketika saya mau pulang itu saya tanya ke orang yang mengantarkan saya tadi itu, yang beritahukan saya ke tempat menuju tadi. Ini apa? Cahaya ini apa? Ini adalah doa yang disampaikan oleh saudara muslim, saudaranya yang masih hidup ke yang sudah meninggal. Dan yang sudah meninggal ini nanti mendoakan yang masih hidup. Dan saya melihat di situ ada cahaya yang tidak putus-putus. Jadi tidak mantul begitu, tidak, tapi menyelorot ke sana gitu loh. Ini seperti tersambung begitu, tidak tengek terus balik lagi itu gitu, tidak. Ini ada yang seperti ini. Tetapi ada yang dia itu terus menyambung, gitu kayak lampu senter gitu, kesana kesini, lampunya itu tetap tersambung. Dan saya tanya, ini apa gitu, ini kinopong gitu. Sebelum bilang ini adalah doa anak yang soleh yang disampaikan, yang anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan karena doa anak yang soleh tadi, maka doa yang disampaikan orang tuanya ini tersambung kepada anak-anaknya. Jadi ketika anak ini mendoakan orang tuanya, maka doa orang tua tadi akan selalu tersambung kepada anak-anaknya. Jadi terus tersambung. Makanya ketika ada anak yang mendoakan orang tuanya, semuanya jenengan berdoa, ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku, sayangilah mereka seperti halnya mereka menyayangi saya di waktu kecil, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman Rahim. Nah di saat itu doa orang tua yang ingin anaknya selamat, anak nanti sugih bendodonya selamat, punya rezeki yang berkah, mempunyai cucu yang sehat, yang baik, ini nanti akan sampai kepada anaknya. Dan anak ini nanti insya Allah akan selamat, sugih,
dan sehat insya Allah. Maka jangan dikira ketika jenengan mendoakan orang tua itu hanya untuk kebaikan orang tua, tidak. Itu untuk kebaikan sendiri, sendiri. Jadi suksesnya anak ini nggak mungkin tanpa doa dari orang tua. Makanya saya itu tidak begitu kerja itu terlalu semangat, tidak santai saya itu. Saya itu kerjaannya kalau pagi ya seperti ini, tidur bangun nanti jam 9, apa yang bisa saya kerjakan doa ya harus berdoa. Malamnya ya kerjaannya belayang ke tempatnya saudara-saudara kita, itu saja. Tapi alhamdulillah karyawan saya sekarang itu ada 25. Itu tiap hari bekerja tanpa saya ngawasi, tanpa saya merintah, sudah tiap hari setor uang ke saya. Sudah tidak pernah saya ngawasi. Jadi dari dulu itu kerja semua itu tidak santai saja. Bahkan sebelum saya punya padepokan itu saya sudah punya 15 mobil. Dan sampai sekarang pun ya tetap segitu. Ya santai-santai saja kerjanya saya itu. Santai-santai saja. Karena bagi saya begini, bahwa suksesnya anak itu semuanya sudah didoakan oleh orang tuanya. Makanya sampai kalau pengen sukses, doanya orang tuanya sampai. Tidak usah sampai doa, nah ya Allah aku pengen sugih, aku pengen jadi wong sukses, tidak usah begitu. Sampai cukup doakan orang tuanya sampai. Doakan terus menerus orang tuanya sampai nanti sugih. Karena ketika orang tua mendoakan anaknya itu seperti menampung air di galon yang besar gitu di atas begitu. Lah sampean tinggal menyambungkan saja dengan galon itu. Dengan galon itu sampean tinggal menyambungkannya saja. Tinggal disambungkan dengan taralan ke diri panjenengan. Sampean tinggal mendoakan orang tuanya sampean sudah mengalir ke sampean. Kalau sampean doa untuk diri sampean sendiri itu jauh kejauhan. Ini saya berikan kuncinya, kejauhan. Lebih caranya sampean doakan orang tua sampean. Sampean pengen sehat, doakan orang tua sampean yang sudah meninggal. Yang sakit-sakitan, yang wis gak ada warase. Dongakno orang tuanya sampean. Kalau saya dulu baca Allah maghfirli, Allah baca setelah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan langsung amin. Tapi baca Allah maghfirli itu dibaca kamar bayan sohir. Jangan langsung amin. Jadi setelah baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya. Terus diulang. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Saya dulu pernah sampai 12.000 kali dan insyaallah setiap malam saya lakukan. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, 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 Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Terus diulang baru amin. Baru amin insyaallah. Sampai amalkan itu nanti, sampai nanti insyaallah semuanya akan dipermudah oleh Allah. Semoga memberikan manfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Saya hanya manusia biasa yang selalu melakukan dosa, dan semoga Allah mengampuni saya dan menjadikan kita saudara seduluran selawat yang kersane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله
لله هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر سري في سائر الأسماء. Sebut nama ibu kandung, sebut nama ayah kandungnya panjenengan. Baca Al-Fatihah 7 kali. Sifat wa sifat wa sifat wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih untuk saudara kita yang mengirimkan sebuah hadiah untuk saya dari Muhammad Ali Mahmudi Ain Nur Falatul Azizah, pengirim Desa Ngeblak RT 9 RW 2 Dander Bojonegoro Jawa Tengah Jawa Timur. Insyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Tini Ponorogo Desa Besuki Sambit, Ibu Anif dari Bang Sri. Masyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga hadiah ini diberikan karena rasa cintanya kepada Allah dan kita nanti bisa berkumpul di surganya Allah. Dan Masya Allah, semoga ini menjadi keberkahan untuk diri saya dan untuk semua saudara-saudara di sini semuanya. Demi Allah, demi Rasulullah, apa yang jenengan berikan ini sangat-sangat berharga untuk diri saya, karena apa yang jenengan berikan ini adalah sebuah penghargaan dan juga kasih sayang yang luar biasa kepada saya. Dan insya Allah rezeki jenengan semoga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu diri.
Ibu ini Pak. Dari mana? Tapi ya. Jauh ya. Ambilkan kuliner Ustaz. Ini nih bisa. Dari tangannya di sini. Ketika sholawat dulu. Tahu kepala. Pedang ya. Nah, sakit. Dari mana ini Bu? Yang mana? Assalamualaikum Malam. warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan awal antrian, nanti masuk ke ruang praktek. Nomor antrian 1. Info merah dari Malang, ada info merah dari Malang. Bapak Kardi dari Jedes, ada Bapak Kardi dari Jedes. Nomor antrian 2. Bapak Acap dari Malang, ada Bapak Acap dari Malang. Nomor antrian 3. Bapak Untung dari Jember, Bapak Untung dari Jember. Ambil tikan juga. Sudah beli tikan barkanya. Beli tikan nanti kasih kunyit sama madu dibakar. Beli tikan ya. Beli tikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pusatnya di perut. Pada lipat. Pada lipat. Nomor antrian 3. Sakitnya di perut. Iya, di perut pusatnya. Liper. Oke. Belum. Iya. Amaraman ini sudah berapa hari ini? 3 hari. 5 hari. 5 hari. Allah. 1 minggu, Bah. Itu dulu. Aku Pak, assalamualaikum.
Ini balik gini saya. Nah gitu. Nanti ketika orang makan dia ditaruh di sini. Nah, jadi dia keluar gitu kan, tinggal pakai ini. Nah ditatap. Ya. Gitu. Ini orang pakai. Jika begini. Ya. Ustadz Imam, itu beliau ini dikasih daun bidara sama garam yang di dalam pasti majunya ya, jadi hobi dicuci pakai daun bidara sama garam, mati dikasih sudah cukup ya.